Halo Sobat Warna. Duh, cantik-cantik bukan kerajinan yang satu ini? Eits, ada yang tahu nggak Sobat Warna dari bahan apa kerajinan ini? Kerajinan yang dibuat ini dari bahan tanaman yang tumbuh liar di dekat rawa gambut, yaitu purun. Purun sendiri memiliki batang lurus berongga dan tidak berdaun. Terdapat beberapa jenis purun, antara lain purun tikus, purun danau, dan purun bajang. Jenis ini banyak dijumpai di wilayah rawa tergenang, di tepi sungai, gambut dangkal, dan tanah masam. Dan kali ini kita akan melihat cara pembuatan kerajinan tangan dari Galeri Purunik yang berlokasi di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Awalnya berdirinya Purunik itu di tahun 2017. Nah, sebelumnya itu Mama Ulun memang udah asli pengrajin. Mama Ulun itu dari Amuntai tapi pindah ke Kalua di sini, tinggal di sini. Jadi kadem anyam lagi. Habis itu waktu 2017 itu Ulun mau mencoba mempromosikan yang kerajinan yang Mama Ulun bisa. Jadi Ulun bantu-bantu promosi di Facebook, jualkan yang produk Mama Ulun tuh di Facebook. Ulun foto-foto, dijual beli Facebook, lalu berterusan sampai sekarang. Lokasi galerinya itu tepat di rumah Ulun, yaitu di Desa Halangan, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, itu di RT 2 pas seberang di kantor Desa Halangan. Jadi untuk kawan-kawan yang mau berkunjung ke galeri kami, itu bisa di-share aja di Maps, itu Galeri Purunik, pokoknya hampir perbatasan Tabalong sama Amuntai. Modal awalnya itulah kalau awal banget itu kada ada modal. Kalaunya Ulun modal Mama, satu Mama ada isi bahan purunnya isi. Jadi Ulun foto-foto, kalaunya ada pesanan di Facebook baru Ulun ini bikinkan. Nah, habis itu seiring berjalannya waktu kan promosi nih, itu baru Ulun ada menanam modal kayak gitu, minjam modal, cincin Mama dijual kayak gitu. Itu sekitar 1.500.000 modalnya dari Mama itu ngutang. Awalnya tuh kan Ulun soranganan, masih begawi di Tanjung dulu, jadi sambil promosi jadi mengantarkan di sekitaran Tanjung. Itu waktu masih begawi, pas mulai 2018 itu mulai lumayan lah pesanan ada, jadi terjun sama kakak Ulun, jadi berdua sambil sama Mama juga. Nah, jadi kalaunya seiring berjalannya waktu tuh, kalaunya sekarang ya alhamdulillah banyak pesanan, jadi umpat juga ading Ulun, abah Ulun juga umpat begawi juga di sini kayak itu. Jadi ini sekarang kayak sejenis usaha keluarga jadinya. Kalau 2017 Ulun masih ingat itu waktu 4 lomba ada Ruspekta, omset Ulun 2017 akhir itu 1 bulannya 1 juta. Alhamdulillah untuk per tahunnya meningkat, tapi kadang ya kalaunya usaha ini bisa naik bisa turun. Pas awal pandemi itu sangat anjlok 50% dibanding biasanya. Pas pandemi itu 2020 itu yang paling anjlok pas awalnya, pas Covid. Kalaunya 2017 itu 1 juta, 2018 itu kurang lebihnya sekitar 10 juta, 2019 sampai sekarang sekitar 3 kali lipat. Untuk penjualan offline-nya saat ini itu Ulun 4 pameran-pameran, misalnya di Expo atau ada Takanarjin di bawah Dinas Perindustrian. Nah, dan nitip di Pokta sama sekarang di Sultan juga ada.
penjualannya bisa kirim ke seluruh Indonesia. Kalaunya itu ini sekitar yang lebih lakunya yang ulun survei itu daerah Jabodetabek. Pernah sampai Malaysia sama Singapura. Awal kalaunya yang di luar negeri itu taunya bisanya di Instagram. Di Instagram sama di Shopee. Kalaunya Malaysia itu bisa di Shopee, soalnya kan Shopee sekarang bisa sampai Malaysia dan Singapura. Kisarannya, kalaunya jenisnya aja ada purun, rotan, sama cenggondok. Nah, kalaunya untuk produk-produknya itu 50 lebih kalau ininya, kalau per macam-macam ininya. Selain dari bahan purun, di sini juga ada loh dari bahan rotan. Yang dimana rotan ini berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia. Sebagian produksi sendiri dan sebagian kerja sama pengrajin, dan ada juga ngambil di luar. Nah, ini yang kerja sama itu yang sama pengrajin, kayak yang rotan, cenggondok itu kerja sama pengrajin, dan purun juga ada yang kerja sama pengrajin. Jadi pengrajin yang ngerjakan, jadi kami yang ini yang mengumpulkan. Ada lagi yang lainnya kayak home dekorasi yang kayak ini. Itu ngambilnya di Jawa karena survei juga, karena orang kita Kalimantan lebih suka produk yang di luar dibandingkan yang purun-purun gitu. Jadi karena kita buka galeri, jadi kita menyesuaikan market yang di sini. Orang datang ke sini alhamdulillah ya, kalau semenjak buka galeri berbentuk kayak toko kayak gini, dibandingkan cuman rumah aja itu pendapatannya lebih meningkat. Inggih ada kalaunya yang di sini ulun, kalaunya pengrajinnya kan kalaunya di desa ulun ini memang bukan desa pengrajin, ada di desa tetangga itu desa Sungai Hanyar. Itu ada di bagian situ memang ada khususkan yang bagian yang menganyam bakul purun, itu ada yang mengumpulkan di situ. Jadi nanti kalau habis di situ kita ambil lagi di sana. Itu kalaunya yang di sekitar, yang bagian packing juga ada. Dari tanggapan masyarakat itu positif, alhamdulillah untuk bekerja di sini kerjasama dengan kita. Yang ulun tahu mereka senang gitu, karena bisa menambah perekonomian mereka. Setelah ini jangan kemana-mana ya sahabat warna, karena setelah ini Mbak Ica akan ngasih tahu harga-harga yang ada di Galeri Purunik ini. Tetap di program Warna. Ada berbagai macam bentuk olahan kerajinan tangan yang sudah dibuat di Galeri Purunik ini loh sahabat warna. Salah satunya ada tas, dompet, keranjang, karpet, dan masih banyak lagi. Yuk kita tanya-tanya langsung ke ownernya. Nama ulun Sri Monalisa, biasa dipanggil Ica. Umur ulun 26 tahun. Sebagai salah satu owner dari Purunik di tempatnya ada di Desa Halangan, Kecamatan Pugaan, dekat perbatasan dengan Amuntai. Ini lagi menganyam dompet, contohnya kayak gini. Menganyam dompet kayak gini. Ini contohnya, jadi proses dari awalnya itu dianyam satu-satu. Ini bahannya dari purun yang hidup di rawa-rawa biasanya. Proses awalnya untuk purun ini biasanya proses awalnya itu tuh tumbuhnya kan di rawa-rawa. Situ ada yang sudah dicabut sama orang gitu, lalu saya beli. Kalau proses awalnya itu dari dicabut itu prosesnya agak panjang, jadi dari proses awal dicabut lalu dibersihkan, purun itu dibersihkan kayak dicuci itu pakai sabun biasanya supaya bersih, kemudian dijamur sekitar 1 minggu supaya purun itu benar-benar kering. Ya, dijemur 1 minggu, kemudian itu ditumbuk atau dipipihkan.
Kalau bahan purun itu biasanya kayak sedotan. Nah, jadi itu ditumbuk, ada mesin tumbuknya khusus itu untuk purun. Jadi dipipihkan, kemudian untuk proses pewarnaan itu dicelup ke pewarna khusus purun itu pakai air panas mendidih, biasanya air mendidih. Itu prosesnya untuk pewarnaan itu biasanya 1 hari untuk pewarnaan dan kemudian itu dijemur, kemudian ditumbuk lagi atau dipipihkan lagi. Kemudian baru bisa dianyam menjadi dompet seperti ini. Oh ya, untuk ini biasanya untuk menganyam bakul, itu biasanya bakul kalau kita jual itu buat tempat hampers gitu. Kayak gini contohnya jadinya. Nah, gini, tempat hampers buat bagi-bagi parcel lebaran. Kayak gini contohnya. Jadi prosesnya itu seperti itu, dianyam satu-satu sampai ke atas gitu. Waktunya biasanya kalau pengrajin itu biasanya mengerjakan 1 hari itu bisa 10 PCS kayak seperti ini. Bagi pemula sehari 1 lah. Ya. Karena kalau pengerjaan purun ini kalau memang belum ada basic sama sekali menganyam itu agak susah sekali ngajarinnya. Jadi biasanya kalaupun ada pelatihan memang yang dilatih memang sudah bisa menganyam. Cuma merubah polanya aja. Misalnya biasanya bisa menganyam bakul ini, kita rubah menjadi dompet ataupun bakul yang pakai warna. Kalau memang dari awal sama sekali lumayan susah untuk menganyaman. Ini yang paling best seller untuk bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya bisa. Kalau harganya itu biasanya bikinnya kan dari yang ukuran besar dan kecil itu biasanya dari harga 10 ribuan. Ini 8 ribuan biasanya. Tergantung model-model dan request juga bisa. Kalau yang ini biasanya bikin dompet. Ya. Ini motifnya berbeda, tapi modelnya jadinya akan seperti ini juga. Tapi motifnya yang dibedakan. Kalau harga dari kita memang biasanya tetap sih, biasanya kalau Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kalau dari kita biasanya tetap, tapi kalau dari pengrajin kemungkinan akan ada kenaikan kalau pas lagi bulan Ramadan. Iya, tapi kami sudah dihitung, biasanya sudah dihitung harga bahan baku naik ataupun turun. Jadi kalau harga kami kalau 1 tahun insya Allah nggak ada penaikan, kecuali memang naik banget itu juga akan dinaikkan. Tapi kalau dari pengrajin memang ada naik turun. Tapi biasanya sudah diketahui setiap bulan Ramadan kalau dari pengrajin pasti naik. Tapi kita sudah meminimalisir itu. Kalau awalnya itu biasanya kita bikin itu ada bikin bantuannya dulu, dianyam satu-satu, dibikin ya polanya itu gini. Kita bikin alat bantunya gitu. Alat bantunya itu bikin gini dulu, baru dimasukin satu-satu untuk bahan purunnya gitu. Sesuai warna yang diinginkan. Misalnya ini warnanya natural sama dicampur dengan warna hitam. Jadi awalnya itu kayak gini. Kemudian baru dipindah gitu. Ya, sampai jadi seperti ini kan sudah banyak gitu pola anyamannya. Jadi dianyamnya itu satu persatu. Kalau ini biasanya kalau dapat 1 dompet itu sekitar setengah jam jadi 1 dompet. Kalau dibikinnya seperti ini aja dulu. Kalau setengah jam. Iya, bentuk masih mentahnya gitu. Oke, di sini ada di tempat galerinya Purnik. Ini ada plakatnya. Jadi tempatnya itu ada di Jalan Raya di Jalan Kabupaten Tabalong dengan perbatasan Amuntai. Mari kita lihat produknya apa saja. Ada bahan-bahan juga ini biasanya. Kalau bulan Ramadan itu biasanya bakul ini cocok banget buat hampers ataupun bagi-bagi sembako biasanya. Jadi kalau yang ini bakulnya itu ukurannya dari ukuran yang paling besar sampai ada ukuran yang kecil. Jadi ukuran kecil ini
Ini ada juga yang ukuran kecil ini di harga 5 ribuan. Kalau yang ukuran besar itu harga 10 ribuan. Kalau untuk kerajinannya itu biasanya ada dompet. Dompet itu di harga, kalau dompetnya ini di harga 55.000. Sama ada juga biasanya kotak tisu. Kalau kotak tisu ini biasanya di harga 50 ribuan. Kalau untuk dompet ini bahannya dari purun. Kalau untuk kotak tisu ini bahannya dari eceng gondok. Dan di sini juga tidak hanya purun sama eceng gondok, ada juga bahan dari rotan. Ada juga untuk jualannya itu tas plastik seperti ini. Ini bahannya dari plastik karena memang ada peminatnya juga untuk tas plastik itu dari ukuran yang besar sama juga ada ukuran yang kecil. Ini di harga 25 ribuan juga. Jadi di sini tuh ada tikar dari bahan eceng gondok dan juga tikar bahan dari seagres ini namanya. Jadi motifnya itu ada macam-macam. Itu ada yang warna natural sama putih. Kalau yang satunya itu hitam sama natural. Nah, kalau ini itu dari bahan eceng gondok. Kalau ini di harga mulai dari harga 125.000 untuk ukuran yang kecilnya. Tikar itu tidak hanya bahan eceng gondok, tapi ada juga tikar bahan dari purun. Kalau ini bahannya dari purun, di harga 85.000 untuk yang kecil dan di harga 100.000 untuk ukuran yang besarnya. Kalau ini biasanya tas lempang untuk bahan dari rotan. Ini juga ada, ini di harga 125.000. Biasanya ini buat para orang-orang biasanya naik gunung. Itu contoh pemakaian tuh kayak gini. Jadi pakai nama itu ada nama Tabalong di sini. Itu di harga 35 ribuan. Yang pakai nama itu di belakangnya juga ada namanya Kalimantan Selatan. Nah, kalau ini tasnya di harga 25 ribuan. Ini warna natural atau bahan aslinya dari purun asli. Tidak dikasih pewarna. Kita kalau kaca juga bisa pengiriman ke seluruh Indonesia karena kita sudah packingnya sudah aman ya, karena kita juga beberapa kali pengalaman untuk pengiriman kaca memang ada yang pecah, tapi sekarang sudah kita packing lebih aman. Jadi kacanya kalau mau dikirim juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, untuk pengiriman yang kayong kayak gini yang besar-besar ini juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia, apalagi kalau di Tabalong kita juga pasti bisa kirim karena kalau kayong ini kan panjang, itu kita kasih kayu tambahan supaya lebih aman. Dan kalaupun nanti di perjalanan kemungkinan kan ada rusak ataupun patah, kita akan ganti ya. Jadi tenang aja untuk pengiriman kita insya Allah aman. Jadi karena sudah berpengalaman beberapa kali pengiriman. Di galeri Purunik ini terdapat banyak macam kerajinan yang diolah. Salah satu yang paling banyak diminati yaitu tas purun atau bakul hampers. Dan untuk harganya sendiri relatif murah loh sahabat warna, dari harga 20.000 sampai dengan 150 ribuan. Perkenalkan dulu, nama kita Haji Saidah. Sudah lawas, sudah ayam bisa mulai di Witan tuh, Witan mama. Ya. Turun Timoron lah asalnya bisa menganyam ini. Anggaplah 30-an lebih dah sudah bisa menganyam. Waktu SD sudah menganyam Pak. Atau SD-nya menggeni Witan di belakang dia menganyam. Atau sekolah SD sudah menganyam. Setelah itu tahun berapa sungai ada pas ada orang melajari ayam yang pakai ngaran, pakai motif-motif gitu nah. Setelah itu kita yang mengembangkan duluannya, baru orang di kampung gitu. Jadi dulu sempat terhenti ayam ini nah. Setelah itu lalu kita berpikir kan anak sudah gede kayak apa biayanya. Setelah itu kita mulai kembali lagi ayam ini. Kan dibantu oleh anak-anak kita menjualkannya lewat online. Sampai sekarang ini alhamdulillah
ada aja tuh hasilnya. Kalau dahulu kan kami juga itu kan tiap hari ada yang datang nukarnya tuh. Sekarang ini kan lebih kami wahini lagi, itu kan lewat online, lewat HP kan lebih banyak lagi penjualannya. Dahulu kan sekitar di kampung aja kan, sekitar Amuntai kita penjualannya. Ada banyak benar juga namanya penjualannya. Ke pasar Kamis nang biasanya nang pasar subuh kayak gitu. Itu nang buah kamuntai. Tapi kita semalam kada sampai buah kamuntai, tapi sudah pesanan banyak di rumah. Sebagian kawan-kawan aja nang membawa ke pasar Kamis nah. Nang menjualnya banyak sudah nang bisa kita lajari semalam tuh. Bubuhan kampung lain juga minta kita melajari ke kampung-kampung, sampai ke Kandangan, semalam ke Banjarbaru kita melajari sampai ke Pagatan yang terjauh. Dulu tuh ada kerajinan anyaman aja kayak itu. Dari kita di Banyuhirang, kecamatan. Rp3.750 harganya sampai 500 saja. Dompet ini 500.000, 500 rupiah aja harganya. Seperti motifnya kalau kita pakai nama kan, kalau hirang sebelah, kalau putih sebelah, sudah ada ketentuannya gitu. Bila pakai nama, kalau kada pakai nama biasa aja putih hirang gitu. Dulu kami yang pakai nama tuh orang Masan. Kada dulu belum ada ponik lagi. Belum ada ponik ini sekitar berapa tahun, 5 tahunan saja ada ponik. Pengrajinnya belum banyak lagi di sini. Jadi kami harus mengambil ke kampung orang lain. Kan sini biasanya pengrajinnya biasanya menurih aja Pak. Jadi sebagian ada yang bisa kita lajari, semakin bisa nambah motif-motif ini. Harapannya untuk galeri ponik ini semoga semakin maju dan orang di sini mudahan tertarik dengan anyaman kita ini, mau belajar dan ada yang mau mendatangkan lebih ke sini Pak. Dana melajari ini. Nah, itu tadi produk olahan anyaman yang ada di Galeri Purunik ini. Saksikan terus program Warna setiap hari Sabtu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong. Sampai jumpa di program Warna berikutnya.